puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama, saya ucapkan selamat datang kepada anak-anakku sekalian dan selamat bergabung di SMA Harapan Bangsa. Anak-anakku sekalian, pengenalan lingkungan sekolah pada tahun ini masih berada dalam masa pandemi COVID-19. Maka dari itu, kegiatannya dilakukan secara virtual. Kita hanya bisa bertatap muka melalui media sosial, tidak dapat bertatap muka secara langsung. Namun demikian, Ibu harapkan kondisi ini tidak mengurangi antusiasme kalian dalam mengikuti kegiatan PLS tahun 2021. Kegiatan PLS ini merupakan kegiatan yang ditujukan untuk mengenali potensi diri kalian sebagai peserta didik baru di jenjang lebih tinggi, membantu beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya, seperti aspek keamanan, fasilitas umum, sarana prasarana sekolah, menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar yang efektif sebagai peserta didik baru, mengembangkan interaksi positif antara siswa dan warga sekolah lainnya, menumbuhkan perilaku positif antara lain kejujuran, kemandirian, sikap saling menghargai, menghormati keanekaragaman dan persatuan, kedisiplinan, hidup bersih dan sehat untuk mewujudkan siswa yang memiliki nilai integritas, etos kerja, dan semangat gotong royong. Harapan Ibu, meskipun kalian mengikuti kegiatan ini secara daring, kalian dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik sehingga dapat menumbuhkan rasa cinta kalian pada sekolah ini. Pada kesempatan ini, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pengenalan lingkungan sekolah di SMA Harapan Bangsa tahun pelajaran 2021-2022 resmi dibuka. Semoga kegiatan PLS ini dapat berjalan dengan lancar. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita pada hari ini dalam keadaan sehat dan walafiat. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Anak-anakku sekalian yang Ibu cintai dan banggakan, pada kesempatan kali ini Ibu akan memaparkan materi mengenai kebijakan pendidikan Provinsi Jawa Barat, yaitu Jabar Masagi. Mohon untuk menyimak video berikut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Harapan Bangsa, Ibu Siti Nuraini SE. Yang saya hormati para Wakil Kepala Sekolah SMA Harapan Bangsa. Yang saya hormati Dewan Guru beserta staf tenaga administrasi sekolah. Dan yang saya cintai serta saya banggakan, siswi baru SMA Harapan Bangsa tahun pelajaran 2021-2022. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh siswa-siswi baru SMA Harapan Bangsa di acara MPLS tahun 2021-2022. Perkenalkan, saya Yuyu Siti Yuningsih. Saya adalah salah satu dari guru SMA Harapan Bangsa dan saya merupakan guru bahasa Inggris di SMA Harapan Bangsa. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang Sekolah Ramah Anak atau yang biasa dipanggil SRA dan Deklarasi Anti Kekerasan. Baiklah, sebelum saya membahas materi tentang SRA ini, saya akan sedikit menjelaskan siapa itu anak. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dalam pasal 1 nomor 1, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi, anak adalah seseorang yang berusia 0 sampai 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan, seperti itu. Itu adalah pengertian tentang anak. Nah, dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak ini juga diatur 31 hak anak, dan tidak hanya itu juga mengatur kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi anak. Salah satunya yaitu, diantaranya yaitu 1. Menghormati orang tua, wali, dan guru. Yang kedua, mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman. 3. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara. 4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajarannya. Dan yang kelima, melaksanakan etika dan akhlak mulia. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, diatur 31 hak anak, salah satunya yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan. Melalui SRA ini, negara ikut menjamin bahwa anak-anak akan mendapatkan perlindungan dari segala macam bahaya saat menempuh pendidikan di sekolah. Baik, sebelum kita bahas SRA, saya ada satu video, silakan ditonton. Anak Indonesia adalah harapan bangsa. Setiap anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, berhak mendapatkan pendidikan setinggi mungkin. Satuan pendidikan atau sekolah memegang peranan yang sangat penting dalam pendidikan anak, karena sekitar sepertiga waktu anak berada di sekolah. Supaya anak-anak dapat belajar dengan baik, sekolah harus mampu menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan anak, dan menciptakan suasana belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak, dalam wujud sekolah ramah anak. Setiap anak diberi kesempatan untuk terlibat aktif dalam mewujudkan sekolahnya menjadi sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak adalah sekolah inklusif yang harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak, termasuk anak berkebutuhan khusus. Penataan lingkungan kelas harus menunjang suasana pembelajaran aktif, inklusif, non-diskriminatif, dan ramah. Kapasitas ruangan harus sesuai dengan jumlah siswa, memiliki pencahayaan dan ventilasi yang baik,
serta didukung peralatan belajar yang ramah anak. Di dalam sekolah ramah anak juga disediakan usaha kesehatan sekolah yang berisi fasilitas kesehatan untuk para murid. Selain itu, anak-anak juga diajarkan berperilaku hidup bersih dan sehat, seperti menjaga toilet tetap bersih, mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir, minum air matang, dan membuang sampah pada tempatnya. Di dalam sekolah ramah anak, semua pangan dan jajanan yang tersedia harus sehat, tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan anak. Sekolah harus memberikan pengetahuan bagaimana memilih makanan, minuman, dan jajanan yang sehat. Sekolah ramah anak dapat dikembangkan menjadi sekolah kejujuran yang mengajarkan nilai-nilai kejujuran kepada anak-anak sejak dini. Sekolah ramah anak juga termasuk Madrasah Insan Cendekia, dikembangkan dengan tujuan untuk meningkatkan akhlak dan budi pekerti anak. Anak juga diajarkan untuk menghormati orang yang lebih tua, seperti ayah, ibu, dan guru. Sekolah berkarakter juga merupakan dimensi sekolah ramah anak yang mengajarkan anak tentang pentingnya memiliki karakter positif, budi pekerti, dan cinta tanah air. Perlu dipastikan, di dalam sekolah ramah anak harus merupakan kawasan tanpa rokok dan bebas nafsa, agar semua anak terlindungi dari ancaman bahaya narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang berbahaya bagi kesehatan. Sekolah ramah anak perlu diperlengkapi dengan ruang konseling, ruang kreativitas untuk kegiatan budaya seperti musik, tari, lukis, dan lain-lain, serta tersedianya lapangan olahraga, area bermain, dan tempat ibadah. Sekolah ramah anak juga harus aman bencana, yaitu memiliki standar penanggulangan bencana yang memadai sehingga tidak membahayakan anak-anak yang sedang belajar. Sekolah ramah anak juga merupakan sekolah adiwiyata yang mengajarkan kepedulian anak-anak terhadap masalah pelestarian lingkungan. Sekolah ramah anak juga diartikan sebagai sekolah tanpa kekerasan, yaitu tidak boleh terjadi kekerasan di sekolah yang dilakukan oleh guru, murid, atau warga sekolah lainnya. Semua warga sekolah wajib memberikan perlindungan terhadap anak dari diskriminasi dan tindakan kekerasan dalam bentuk apapun. Sekolah ramah anak adalah sekolah hebat yang membawa anak-anak berprestasi optimal sampai ke tingkat nasional, bahkan sampai ke tingkat internasional. Dengan partisipasi orang tua, wali, lembaga masyarakat, dunia usaha, alumni, dan semua masyarakat, mari kita semua bekerja sama mewujudkan sekolah ramah anak demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas. Dengan sekolah ramah anak akan tercipta generasi muda andalan bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air, mendukung terwujudnya kabupaten dan kota layak anak menuju Indonesia layak anak. Nah, dari video yang barusan kita lihat, apa sih definisi dari sekolah ramah anak itu? Sekolah ramah anak adalah satuan pendidikan formal, non-formal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya, serta mendukung partisipasi anak
terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan. Nah, SRA ini didukung oleh 3 pihak yang sangat penting, yaitu sekolah itu sendiri, orang tua, dan anak-anak. Kenapa sih SRA itu perlu ada? Nah, ini dia yang melatar belakangi lahirnya SRA. Jadi, anak-anak menghabiskan sepertiga waktunya di sekolah. Jadi untuk menghindari hal-hal yang dapat membahayakan anak, maka sekolah ramah anak ini harus ada. Dalam penerapan SRA terdapat 4 konsep yang harus diperhatikan, yaitu 1. Guru berperan sebagai pembimbing, orang tua, dan sahabat anak. Yang kedua, anak-anak mendapatkan keteladanan dari orang dewasa di sekolah. Yang ketiga, seluruh orang dewasa di sekolah terlibat penuh dalam melindungi anak atau siswa. Dan yang terakhir, orang tua dan siswa turut terlibat secara aktif dalam memenuhi komponen SRA. Kondisi yang diharapkan dari SRA ini adalah barisan atau singkatan dari bersih, aman, ramah, indah, inklusif, sehat, asri, dan nyaman. Nah, apa aja sih prinsip dari SRA? Yang pertama adalah non-diskriminasi. Artinya, setiap anak bisa mendapatkan haknya tanpa adanya diskriminasi. Yang kedua, kepentingan terbaik bagi anak. Artinya, semua kebijakan atau keputusan yang dibuat nantinya benar-benar terbaik bagi pendidikan anak. Yang ketiga, kelangsungan hidup dan perkembangan. Artinya, lingkungan sekolah memperhatikan martabat anak dan memberikan jaminan akan perkembangan setiap anak. Nah, yang keempat adalah penghormatan terhadap pandangan anak. Artinya, menghormati setiap pandangan anak yang berpengaruh pada perkembangannya. Dan yang kelima adalah pengelolaan yang baik. Artinya, adanya jaminan akan keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi hukum di sekolah. Terdapat 6 komponen penting dalam SRA. Yang pertama adalah kebijakan SRA. Yang kedua, pendidik dan tenaga kependidikan terlatih hak-hak anak. Yang ketiga, pelaksanaan proses belajar yang ramah anak, adanya penerapan disiplin tanpa kekerasan. Yang keempat, sarana dan prasarana yang ramah anak, tidak membahayakan anak dan mencegah anak agar tidak celaka. Yang kelima, partisipasi anak. Dan yang keenam, partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, stakeholder lainnya, dan alumni. Nah, berikut adalah ciri-ciri dari sekolah ramah anak. Yang pertama, semua penghuni sekolah anti terhadap segala bentuk kekerasan, baik kekerasan verbal dan non-verbal. Selanjutnya, selama sekolah, anak tidak pernah mendapatkan perlakuan tidak mengenakan, misalnya kekerasan oleh guru maupun sesama murid. Yang ketiga, anak mendapatkan perlakuan adil tanpa melihat latar belakang, suku, ras, agama, warna kulit, dan sebagainya. Yang keempat, anak merasa enjoy, aman, nyaman saat berada di sekolah. Yang kelima, guru tidak pernah mempermalukan peserta didik. Yang keenam, makanan di kantin terjaga kebersihannya. Yang ketujuh, rasa peduli anak terhadap lingkungan sekitar semakin meningkat setelah masuk di suatu sekolah. Dan yang kedelapan, tata tertib sekolah dijalankan secara terbuka atau transparan dan anti diskriminasi. Ya, nah demikian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Bapak Rizky Afijal. Di sini Bapak akan menjelaskan sedikit mengenai pengenalan lingkungan sekolah dari bidang kurikulum yang akan kita pelajari selama 3 tahun ke depan. Sebelumnya Bapak ucapkan selamat bagi pada calon siswa baru atau para siswa yang sudah masuk ke SMA Harapan Bangsa ini. Oke, kita langsung saja. Pertama, sebelum Bapak menjelaskan kurikulum yang akan dipelajari atau penjelasan mengenai kurikulum di SMA Harapan Bangsa, maka Bapak akan menjelaskan sedikit mengenai visi misi SMA Harapan Bangsa. Visi misi SMA Harapan Bangsa adalah terwujudnya sekolah yang religius, mandiri, unggul, serta berwawasan lingkungan. Misi SMA Harapan Bangsa adalah 1. Menumbuh kembangkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama yang dianut serta menumbuhkan sikap dan perilaku yang berakhlak mulia. Yang kedua, mengembangkan potensi diri, kecakapan hidup, serta usaha-usaha yang memiliki daya saing, berlandaskan jiwa wirausaha yang etis. Yang ketiga, mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi untuk administrasi sekolah, pembelajaran berbasis IT yang aktif, kreatif, dan inovatif, serta sistem informasi manajemen sekolah. Yang keempat, meningkatkan prestasi melalui pengembangan keunggulan akademik atau non-akademik. Yang kelima, menciptakan lingkungan yang hijau, sejuk, bersih, indah, dan sehat, serta menumbuhkan budaya peduli lingkungan. Pencapaian visi dan misi tersebut terlihat dari beberapa indikator keberhasilan yang ingin dicapai sebagai sasaran yang ingin dicapai setiap tahunnya. Nah, indikator yang akan kita lihat dari visi misi ini adalah sekolah mengintegrasikan nilai-nilai spiritual, keagamaan yang dianut dalam seluruh mata pelajaran, serta melakukan kegiatan pembiasaan yang mencerminkan sikap perilaku yang baik sebagai upaya meningkatkan citra sekolah yang religius. Kemudian terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, terwujudnya peserta didik yang mandiri dan memiliki jiwa wirausaha serta kecakapan hidup. Kemudian sekolah mampu mengelola pembiayaan yang efektif dan efisien dengan memiliki sumber pendanaan lainnya sehingga sekolah memiliki kemandirian dalam pengelolaan sekolah. Lanjut, kemudian ada sekolah mengembangkan sarana TIK dalam kegiatan administrasi, pembelajaran serta sistem informasi manajemen sekolah hingga memiliki keunggulan dalam pengelolaan sekolah. Yang keenam, berprestasi dalam bidang akademik dan non-akademik. Yang ketujuh, sekolah menumbuh kembangkan budaya peduli lingkungan untuk menciptakan lingkungan yang hijau, sejuk, bersih, dan indah, dan sehat. Kemudian ada namanya landasan filosofis. Pada kurikulum ada penjelasan namanya landasan filosofis adalah materi mengenai pengembangan kurikulum menentukan kualitas peserta didik yang akan dicapai oleh kurikulum tersebut. Sumber dan isi dari kurikulum, proses pembelajaran, posisi peserta didik, penilaian hasil belajar, hubungan peserta didik dengan masyarakat, dan lingkungan alam di sekitarnya. Kurikulum 2013 dikembangkan dengan landasan filosofis yang memberikan dasar pengembangan seluruh potensi peserta didik menjadi manusia Indonesia yang berkualitas yang tercantum dalam tujuan pendidikan nasional. Kemudian ada landasan berikutnya, landasan sosiologis, yaitu adalah kurikulum 2013 dikembangkan atas dasar adanya kebutuhan akan perubahan rancangan dan proses pendidikan dalam rangka memenuhi dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagaimana termaktub dalam tujuan pendidikan nasional, dewasa ini perkembangan pendidikan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Nah, perubahan ini dimungkinkan untuk berkembangnya tuntutan baru dalam masyarakat, dunia kerja, dan dunia ilmu pengetahuan yang berimplikasi pada tuntutan perubahan kurikulum secara terus-menerus. Hal ini dimaksudkan agar pendidikan selalu dapat menjawab tuntutan perubahan sesuai dengan zamannya. Dengan demikian, keluaran pendidikan akan mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya membangun masyarakat berbasis pengetahuan. Landasan berikutnya adalah landasan teoritis. Kurikulum 2013 dikembangkan atas teori pendidikan berdasarkan standar atau standar based education
dan teori kurikulum berbasis kompetensi. Pendidikan berdasarkan standar menetapkan adanya standar nasional sekaligus kualitas minimal warga negara yang dirinci menjadi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Kurikulum berbasis kompetensi dirancang untuk memberikan pengalaman belajar seluas-luasnya bagi peserta didik dalam mengembangkan kemampuan untuk bersikap, berpengetahuan, berketerampilan, dan bertindak. Nah, tingkat kelas, kompetensi ini dirancang untuk setiap kelas melalui kompetensi inti, sinkronisasi horizontal, berbagai kompetensi dasar antar mata pelajaran pada kelas yang sama dapat dijaga. Selain itu, sinkronisasi vertikal sebagai kompetensi dasar pada mata pelajaran yang sama pada kelas yang berbeda dapat dijaga pula. Rumusan kompetensi inti menggunakan notasi sebagai berikut. Kemudian masuk ke mata pelajaran. Struktur kurikulum SMA atau MA terdiri atas mata pelajaran umum. Ada kelompok A, mata pelajaran umum kelompok B, dan mata pelajaran peminatan akademik masuk pada kelompok C. Mata pelajaran peminatan akademik di kelompok C dikelompokkan atas mata pelajaran peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam, mata pelajaran peminatan ilmu pengetahuan sosial, dan mata pelajaran peminatan bahasa dan budaya. Khusus untuk madrasah aliyah dapat ditambah dengan mata pelajaran keagamaan yang diatur oleh Kementerian Agama. Pengorganisasian kelas pada SMA Harapan Bangsa terdiri atas kelas 10, 11, dan 12 melaksanakan kurikulum 2013. Jadi di SMA ini kita mengadopsi perorganisasian menggunakan kurikulum 2013 dengan peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam atau MIPA, dan peminatan ilmu pengetahuan sosial atau IPS, serta lintas minat yang didasarkan pada hasil pemilihan angket minat peserta didik. Lanjut. Kemudian ada mata pelajaran umum. Mata pelajaran umum kelompok A merupakan program kurikuler yang bertujuan mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan peserta didik sebagai dasar penguatan kemampuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mata pelajaran umum kelompok B merupakan program kurikuler yang bertujuan mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan peserta didik terkait lingkungan dalam bidang sosial, budaya, dan seni. Ada namanya mata pelajaran peminatan akademik. Nah, mata pelajaran peminatan akademik kelompok C merupakan program kurikuler yang bertujuan mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan peserta didik sesuai dengan minat, bakat, dan atau kemampuan akademik dalam kelompok mata pelajaran keilmuan. Kemudian pemilihan peminatan dan pemilihan mata pelajaran lintas minat dan atau pendalaman minat. Apa sih itu? Pada kurikulum SMA atau madrasah aliyah atau MA dirancang untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik belajar berdasarkan minat mereka. Struktur kurikulum memperkenankan peserta didik melakukan pilihan dalam bentuk pilihan peminatan dan pilihan mata pelajaran lintas minat dan atau pendalaman minat. Dengan melihat kondisi real yang ada di SMA Harapan Bangsa hanya menyelenggarakan 2 peminatan, yaitu peminatan MIPA dan IPS. Sedangkan untuk pilihan mata pelajaran lintas minat untuk peserta didik di masing-masing peminatan untuk kelas 10 dapat memilih 2 mata pelajaran. Di peminatan lain untuk kelas 11 dan untuk kelas 12 yang dapat memilih 1 mata pelajaran. Nah, untuk kelas 10 atau kalian siswa baru yang baru masuk ke SMA Harapan Bangsa ini, misalkan kalian masuk IPA, kalian bisa memilih peminatan mata pelajaran sosiologi dan ekonomi. Dan untuk sebaliknya, untuk yang masuk ke IPS, kalian bisa memilih peminatan fisika atau biologi. Cukup sekian penjelasan kurikulum dari Bapak, mudah-mudahan bermanfaat sebagai pembelajaran kalian untuk kedepannya. Sekali lagi Bapak ucapkan selamat datang menjadi keluarga besar SMA Harapan Bangsa. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Dede Supriyadi,
Bapak di sini adalah sebagai guru pendidikan jasmani di SMP SMA Harapan Bangsa. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang eskul apa saja yang ada di SMA Harapan Bangsa, yaitu yang pertama ada eskul dari bidang olahraga, yaitu tentang bola futsal, bola voli, sama bola basket. Nah, terus yang berikutnya ada juga dari pencak silat, terus ada juga sama apa lagi ya? Lupa ini dulu. Oke, ada lagi yaitu eskul tentang pencak silat dan paskibra. Terus juga ada seni musik, terus ada marawis dan ada aksara Sunda dan masih banyak lainnya. Nanti saya akan Oke, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak minta maaf. Terus jangan lupa jaga kesehatan, tetap patuhi 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang anak-anakku tercinta, siswa-siswi baru SMA Harapan Bangsa tahun pelajaran 2021-2022. Pada kesempatan hari ini, Bapak ingin memperkenalkan seluruh guru-guru dan staf TU SMA Harapan Bangsa. Nama Bapak Subagiantoro, jabatan Wakasek Humas. Mata pelajaran yang diampu adalah biologi. Selanjutnya Bapak akan menampilkan slide seluruh staf TU dan guru-guru SMA Harapan Bangsa tahun pelajaran 2021-2022. Silakan menyimak dengan seksama. Sekilas tentang profil seluruh staf TU dan guru-guru SMA Harapan Bangsa tahun pelajaran 2021-2022. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.